kamu sedekah motor, kamu pulang pasti dapat mobil Avanza. Logika ini kan penyesatan gitu loh. Akhirnya orang itu bersedekah bukan karena keikhlasan, tapi adanya pamrih untuk mendapatkan rezeki yang lebih tinggi. Ini aneh. Yakni mobil Kijang. Bedanya mobil Kijangnya ini sewaan. Oke? Bisa dipakai selama 6 bulan. Bagaimana kemudian nanti bulan ke-7? Bulan ke-7 kita serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mengganti 100 juta dikali 10, 1 miliar. 1 miliar beli aja mobilnya lagi. Subhanallah. Mau salaman kira-kira? Subhanallah. Assalamualaikum Ustaz Yusuf Mansur. Dengan penuh harap saya pribadi dan juga mungkin ada teman-teman saya yang masih di TKW di sana. Kalau memang saya mohon izinkan berikan kembali apa yang sudah kita sepakati dulu. Ustadz menjanjikan income bagi hasil dan ada aset. Dan sekarang ini memang saya sangat butuh sekali. Untuk Ustadz Yusuf Mansur, sebelumnya kami mohon maaf karena selama ini kami telah begitu percaya kepada Ustadz. Kami anggap Ustadz sebagai seorang yang solih, seorang yang menebar kebaikan. Akan tetapi pada akhirnya harus seperti ini. Isi kantongnya ini cuma katanya. Subhanallah. Siap Ibu Bupati sedekah 5 juta. Tapi masih ada yang dipakai nih sama Ibu. Yang dipakai sekalian aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ilmunya sudah ada. Kalau kita ngasih motor, paling kagak kita dapat Kijang tahun 2000. Paling kagak kita dapat Xenia dah, ya. Tahun 2000 paling kagak itu. Paling kagak. Motor berapa dijual? 7 juta. Kalau dikali 10, 70. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nggak percaya kafir. Nggak percaya kafir. Tidak jadi sedekah motor, bodoh. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, Yusuf Mansur, ada yang memanggil Ustadz Yusuf Mansur. Kalau saya mohon maaf tidak pernah memanggil dia Ustadz, karena Ustadz itu adalah guru, guru itu adalah digugu dan ditiru. Tapi menurut saya ada beberapa hal baik dari Yusuf Mansur, oke, tapi jujur sosok ini penuh dengan kontroversi. Dulu pernah ada banyak kasus yang melibatkan dia, investasi bodong, kemudian penipuan perumahan syariah fiktif, banyak lagi kasus-kasus yang tidak tahu juntrungannya kemana ini. Nah, kalau lihat video tadi, Yusuf Mansur kembali berulah. Dia membuat suatu ajaran, ya, saya tidak yakin ini ajaran dari agama Islam. Pemaksaan untuk bersedekah dengan logika yang sangat menyesatkan. Bayangkan, dia bilang, kalau kamu sedekah motor, kamu pulang pasti dapat mobil Avanza. Logika ini kan penyesatan gitu. Akhirnya orang itu bersedekah bukan karena keikhlasan, tapi adanya pamrih untuk mendapatkan rezeki yang lebih tinggi. Ini aneh. Ini melawan kodrat dari sedekah. Sedekah itu adalah penuh keikhlasan, tidak dipaksa. Dia ada video tadi, istrinya bupati merogoh uang di tasnya hanya 5 juta Pak Ustadz, berharap dapat 50 juta atau 500 juta katanya. Kemudian Yusuf Mansur dengan tidak malu-malu mengatakan, itu masih ada cincin, ambil saja Bu, dikasih cincinnya itu. Ini kan
fait accompli di depan publik. Otomatis istri bupati malu kalau ditodong begitu. Masa istri pejabat tidak mau bersedekah? Ini kan narasi yang sengaja dipojokkan oleh Yusuf Mansur. Sahabat Indonesia, saya tidak sependapat dengan gaya mengajarkan sedekah ala Yusuf Mansur. Bagi saya ini perampokan secara tersembunyi, penipuan secara tersembunyi dengan menggunakan kedok agama. Nah, karena memakai agama Islam, agama saya protes. Karena apa? Ini merusak citra agama. Di dalam agama Islam yang saya ketahui bahwa sedekah itu harus dengan keikhlasan, tanpa paksaan, dan tanpa pamrih. Yang diajarkan Yusuf Mansur sebaliknya, dipaksa, kemudian ada pamrihnya, dan kemudian diviralkan, dipamerkan. Ini bagi saya aneh gitu loh. Jadi mindset sedekah atau makna sedekah disesatkan sama Yusuf Mansur dengan cara seperti itu. Dan ini terbukti. Dulu dia juga terkena kasus penipuan sedekah fiktif. Akhirnya banyak orang yang bersedekah. Ada 2.900 orang bersedekah akhirnya fiktif, dan mereka rame-rame minta sedekah investasinya dikembalikan. Nah, ini sudah terbukti. Kenapa nggak kapok-kapok ya Yusuf Mansur? Kenapa nggak mengajarkan, mengetuk hati orang untuk peduli dan bersedekah kepada kaum du'afa karena keikhlasan? Tidak perlu ditodong-todong, tidak perlu dirampas, tidak perlu diajarkan ada pamrih. Kalau kamu naik motor hari ini, sedekahkan saja. Nanti kamu dapat Avanza. Ini kan logika yang aneh. Seolah-olah sedekah menjadi alat transaksi kepada Tuhan untuk mendapatkan rezeki. Ini menyesatkan bagi saya. Sahabat Indonesia, mungkin saya berbeda pendapat dengan beberapa orang, tapi saya yakin pendapat saya itu benar adanya. Bahwa sedekah tidak boleh ada paksaan, tidak boleh ada pamrih. Nah, ini yang diajarkan oleh Yusuf Mansur berulang dan berulang lagi. Dan mohon maaf dengan cara fait accompli begini, ditodong di muka umum, ya susah berkelit lah, apalagi pejabat. Nah, sahabat Indonesia, mudah-mudahan para jamaah dari Yusuf Mansur mulai sadar diri. Tidak perlu malu kalau ditodong, jangan pernah mau. Sedekah itu harus dalam senyap. Sedekah itu harus diam-diam. Pertanyaan saya, sedekah yang dibawa Yusuf Mansur auditable atau tidak? Kita khawatir saja dia tidak amanah. Disampaikan kemana? Siapa yang mengaudit? Lebih baik kita bersedekah pada lembaga yang terpercaya, pada orang sekitar kita, dan dalam senyap, dan tidak perlu pamrih. Kita harus meyakini bahwa ada harta orang miskin yang dititipkan kepada kita. Itu saja yang menjadi pegangan kita. Kita bersedekah kepada siapapun, itu bukan hak, tapi kewajiban kita memang. Dan tidak perlu dipaksa, tidak perlu pamrih, wong itu bukan uang kita, bukan harta kita. Tapi dengan cara yang bagus. Niat yang baik harus diikuti dengan tata cara yang baik, bukan seperti yang diajarkan Yusuf Mansur. Orang ditodong, dipaksa, dipermalukan bahkan, dan diiming-imingi dengan imbalan sedekah. Ini bagi saya aneh. Ini menzolimi makna sedekah yang sebenarnya. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya terkait dengan Yusuf Mansur. Mohon maaf, saya gemas ini. Karena apa? Bagi saya ini memperburuk citra Islam. Sekali lagi, Islam bukan begitu. Tidak ada ajaran yang seperti itu yang memaksa orang bersedekah untuk mendapatkan imbalan berlipat-lipat. Aduh, kita diberikan nafas saja itu udah syukur alhamdulillah. Kita bisa makan, kita bisa berpakaian,
kita bisa sehat, itu udah syukur alhamdulillah. Mengapa bersedekah harus diiming-imingi dengan imbalan berlipat-lipat ala Yusuf Mansur? Aduh, mohon maaf saya bingung ini. Katanya berlabel ustadz, tapi kok ajarannya kok aneh ya. Saya dulu sempat setuju dengan omongan dia tentang power of sharing ya. Tapi bukan begini caranya. Harus dengan senyap, penuh keikhlasan dan tidak ada pamrih. Jangan pernah melakukan transaksional dengan Tuhan, termasuk dalam beribadah. Saya juga mengkritisi nih, ada kamu sholat, kamu supaya dapat ini, berdoa sama Tuhan, kok minta imbalan, lucu bagi saya. Nah, kembali ke Yusuf Mansur ini, mohon maaf, saya dengan segala hormat, mohon Yusuf Mansur menghentikanlah praktek-praktek seperti ini, karena itu menyesatkan. Kalau mau mengempowering sumber daya manusia Indonesia untuk bersedekah dengan cara yang lebih baik, bukan dengan dipaksa kemudian diiming-imingi seperti ini. Ini benar-benar merusak makna sedekah yang sebenarnya. Ini menurut saya. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya. Terakhir, tetap saya mengharapkan Anda untuk selalu menjalani protokol kesehatan. Salah satunya dengan tetap menggunakan masker. Karena masker saya melindungi Anda, masker Anda melindungi saya, masker kita melindungi Indonesia. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, salam sehat untuk Indonesia dan untuk kita semua. Saya Rudi S. Kamu.